Silakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Salam semuanya. Haleluya. Thank you juga yang ada di Zoom, Dr. Tommy, ya, Tante Elis, Tante Ida, Shalom, Bro Ray, Hendra, Grace, Marcella. Tadi saya lihat ada juga Bu Vera. Shalom, shalom, shalom semuanya. Haleluya. Saya lihat saudara semangat pagi hari ini. Nah, kita percaya orang yang semangat memuji dan menyembah Tuhan, kepadanya akan diberikan berkat-berkat yang luar biasa. Siapa yang diberkati dengan worship team kita yang sudah main musik dengan luar biasa pagi hari ini, tepuk tangan dong buat Tuhan. Thank you worship team. Mereka terus belajar untuk improve, memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. By the way, belum terlambat saya katakan double kongsi baca ya, haleluya. Yang minggu lalu nggak hadir, hari ini hadir, thank you. Kyong-hee, ampunnya nanti ya, haleluya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sukses ya. Menurut saudara sukses itu apa? Menurut kita orang percaya sukses itu apa? Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar. Tetapi sebelumnya mari kita baca ayat yang menjadi ayat acuan dasar atau ayat emas kita di tahun 2022. Karena tahun ini adalah tahun paradigma yang baru, puji Tuhan. Karena saya sendiri di depan, saya boleh buka masker, haleluya. Nah, tahun 2022 sesuai dengan tuntunan gembala dan tuntunan Tuhan tentunya, tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Mari kita katakan tahun paradigma yang baru. 1, 2, 3. Tahun paradigma yang baru. Kurang keras. 1, 2, 3. Tahun paradigma yang baru. Sekali lagi, kenapa kita harus memiliki paradigma yang baru? Karena kita dibawa ke musim yang baru. Kita dibawa ke musim namanya post-pandemic church ya. Setelah pandemik, setelah semua selesai ini, Bapak Ibu Saudara, kita sedang hidup di dunia baru, di atmosfer yang baru, komunitas yang baru, kehidupan yang baru. Oleh sebab itu Tuhan mau kita memiliki cara pikir atau paradigma yang baru. Yang setuju katakan amin. Kita beribadah, kita bergereja, kita bekerja, berbisnis, semuanya baru. Cara kita baru, nggak boleh pakai cara yang lama lagi. Because the old ways is not working anymore. Ya saudara, dalam pelayanan, dalam segala hal, kita harus memiliki paradigma yang baru. Karena yang lama is not working anymore. Haleluya. Siapa yang mau memiliki paradigma yang baru, perspektif yang baru, cara pikir yang baru, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya berdoa kita semua akan memiliki paradigma yang baru. Wow, kecil nggak apa-apa, tapi mari dibaca. Siapa yang bisa baca? Oh, dari Zoom deh bisa baca. Bu Vera kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan? Oke, baik, good. Mari saya minta Tante Elis deh ya, Tante Elis dibaca karena cuma 3 ayat. Tante Elis bisa di-unmute terus baca suara ini dengan suara keras. Saudara bisa bayangkan dari Chicago bisa baca, kita semua dengar. Silakan Tante. Yesaya 43, 18-21. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal yang zaman purbakala. Lihat, aku hendak berbuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak berbuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, dan memberitahu kemasyuranku. Amin. Bagian yang pertama dikatakan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Atau jangan ingat-ingat cara yang dahulu. Karena cara yang dahulu sekarang mungkin nggak bisa dikerjakan lagi.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu yang namanya paradigma yang baru. Apa sih Pak cara-cara dahulu, paradigma yang dahulu? Tentunya orang berkata dahulu nih, atau mungkin sekarang saudara masih memiliki, yuk kita bersama-sama berubah. Orang berpikir sukses itu kalau kita kaya. Sekali lagi saya ulangi supaya saudara mungkin, wah ini Pak Beni khotbah apa? Orang berkata kita ini sukses kalau kita kaya. Jadi kalau nggak kaya kita nggak sukses. Jadi kalau saudara-saudara mendefinisikan kaya itu sukses, wow, sangat berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena sekali lagi saudara-saudara, bukan berarti orang yang kaya itu sukses. Contoh ini, saudara tahu Bill Gates itu orang nomor 1 terkaya di dunia, saudara. Saudara tahu duitnya berapa? Saya kemarin iseng-iseng cek, duitnya Bill Gates itu nggak sedikit, saudara. 19.000 triliun rupiah, Bapak Ibu Saudara. Kalau dibandingkan dengan anggaran belanjanya Indonesia itu satu tahunnya cuma 2.000. Jadi hartanya Bill Gates itu untuk membiayai orang Indonesia 9 tahun nggak habis, saudara. Itu pun dia nggak mau ambil pemasukan. Saya bisa bayangkan, Bill Gates begitu kaya. Tapi tahun yang lalu dunia digegerkan karena istrinya Bill Gates minta cerai, Bapak Ibu Saudara. Dan dia merasa nggak happy dengan Bill Gates. Padahal dia orang paling kaya di dunia. Pendeta Daniel Alexander bilang begini, uang bisa beli obat, tetapi kesehatan tidak bisa dibeli. Uang bisa beli tempat tidur, tetapi tidur yang nyenyak tidak bisa dibeli. Uang bisa beli rumah yang hebat, yang mewah, yang magrong-magrong, tetapi feel at home, masuk rumah sukacita, itu gak bisa dibeli. Kesimpulannya, uang bukan segala-galanya. Kalau kita mendefinisikan sukses hanya karena kita punya uang banyak, saudara, kita masih memiliki paradigma yang lama. Karena terbukti banyak orang yang kaya belum tentu hidupnya bahagia, belum tentu hidupnya aman, belum tentu hidupnya penuh dengan damai dan sejahtera. Tapi tadi saya lihat saudara memuji, menyembah Tuhan, Anda sukacita, Anda bahagia, karena kita percaya Yesus baik di dalam hidup kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Lanjut, paradigma yang lama berkata begini, saudara. Orang yang sukses itu orang yang terkenal. Pak, gak apa-apa gak punya uang, tapi terkenal. Kalau terkenal itu sukses. Saudara, ini siapa? Ini idolanya anak-anak muda. Kalau saudara tanya anak muda, namanya Park Yong Ha. Salah satu artis terkenal di Korea. Terkenal banget. Saya nggak tahu Instagramnya, followernya berapa juta. Begitu dia posting, jempol tuh langsung 1 juta, 2 juta. Sangat-sangat terkenal. Beberapa tahun yang lalu Korea digegerkan setelah sinetronnya agak turun yang lihat. Dia mulai agak nggak terkenal. Bapak Ibu Saudara, supaya terkenal apa dilakukan? Bunuh diri. Karena sudah nggak laku lagi. Orang yang biasa terkenal, orang yang biasa dipuji-puji, tiba-tiba nggak terkenal. Bapak Ibu Saudara bingung. Apa yang dilakukan? Dia bunuh diri. Dan 2-3 hari dia terkenal, tapi setelah itu nggak terkenal lagi, Bapak Ibu Saudara. Karena haus pujian, karena haus ketenaran, karena haus jempol, saudara. Haus dipuji. Nah, waktu sudah nggak dipuji lagi, bingung. Akhirnya dia bunuh diri. Ini bahaya. Kita harus doakin, saudara. Karena maaf, banyak anak-anak muda yang frustasi, stres ngikuti dia. Ada bunuh diri aja deh, biar terkenal, biar papi mami akhirnya sayang dan cinta aku. Tapi kebablas, saudara. Baik, Bapak Ibu, kita doakan. Jadi sekali lagi paradigma yang lama berkata terkenal itu sukses.
Kalau sudah terkenal baru sukses. Itu paradigma yang lama. Kita harus buang jauh-jauh. Ada orang berkata, kita sukses kalau punya power. Paling gede, paling hebat. Ya punya anak buah yang banyak, paling gede. Semua ingin jadi anggota DPR, semua ingin jadi gubernur, semua ingin jadi presiden, menghalalkan segala cara karena mereka percaya kalau punya power, I'm successful. Saya sukses kalau punya power. Bapak Ibu Saudara, kekuasaan bukan segala-galanya power. Walaupun jadi presiden Amerika pun cuma 2 kali pemilihan. Setelah itu yang manusia biasa. Power gak kita bisa bawa seterusnya dan selamanya. Power cuma temporary. Oleh sebab itu ini pesan Tuhan. Anda yang diberikan kesempatan untuk memiliki power, jabatan, kepemimpinan, Anda mungkin di pabrik, Anda jadi supervisor, di kerjaan Anda jadi manajer dan sebagainya. Kita percaya kekuasaan itu pemberian, pinjaman dari Tuhan. Dan kita harus gunakan untuk menolong orang-orang yang kecil. Untuk memberikan kesempatan buat mereka. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk gede-gedean. No, kita diberikan kekuasaan untuk power untuk kita jadi berkat. Yang setuju katakan amin. Berikutnya saudara-saudara, orang berkata, sukses itu if I have beauty. Makanya maaf Bapak Ibu, banyak orang yang setiap hari masuk gym 4-5 jam, ngejam supaya kelihatan keren, kelihatan cakep. Saudara, 2 minggu yang lalu Amerika, terutama ibu-ibu, kaget. Miss USA 2009, maaf, loncat dari gedung lantai 48 di New York, meninggal. Padahal dia number 1, maaf, cewek di Amerika yang paling keren menurut penilaian jurinya waktu itu, yang paling cakep, yang paling keren, yang paling, saudara, dia terkenal, kurang apa? Beauty, dia latihan, dia fitness, dia segala-galanya. Waktu dia bingung, stres, langsung loncat dari apartemennya lantai 49. Saya masih ingat, lagi makan dengan jemaat, saya lihat, waduh, Miss Universe, Miss Amerika, loncat mati, bunuh diri, saudara. Bisa dibayangkan, kalau penampilan, kecantikan, kecakapan menjadi tujuan utama dari hidup kita, dan waktu kita sudah jadi seperti berkata sukses, begitu kita keliru dan salah. Saya konklusikan, kesuksesan bukan diukur, sekarang lagi, orang yang kaya belum tentu sukses. Orang yang terkenal belum tentu sukses. Orang yang punya power, punya kekuasaan, maaf, belum tentu sukses. Atau yang jadi Miss Universe, kaya raya dan sebagainya terkenal, belum tentu itu adalah definisi dari sukses. Mari kita belajar bersama-sama melalui paradigma yang baru ini. Apa sih menurut Tuhan, menurut kebenaran firman Tuhan, definisi dari sukses itu? Yuk kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat yang 1. Timotius pasal 2 ayat 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dikatakan ini, jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Itu firman-Nya. Saya ambil ya. Saudara, jadi definisi yang pertama menurut kebenaran firman Tuhan, orang yang sukses itu kalau dia punya Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita punya Yesus, itu adalah jaminan. Saudara boleh punya uang, saudara boleh punya segalanya, tapi kalau nggak punya Tuhan Yesus di hati kita, we are nothing. Saudara boleh kuat, saudara boleh strong, tapi ingat, firman Tuhan berkata ini, sebab itu hai anakku, hai jemaat Nations Worship, hai semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Kita ini menjadi kuat bukan karena kita punya uang yang banyak,
Kita ini menjadi kuat bukan karena kita punya posisi yang besar, posisi yang tinggi. Kita punya menjadi kuat bukan karena kita terkenal. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, paradigma yang baru berkata bahwa kita ini kuat oleh karena kasih karunia, oleh karena Tuhan Yesus hidup di dalam hati kita dan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Karena kita punya Yesus, Anda sukses. Karena apa? Saudara, Tuhan akan menolong saudara melewati hari-harimu di masa yang sulit ini di dunia. Tetapi waktu engkau menghembuskan nafas yang terakhir, kita sama-sama ketemu Tuhan di rumah Bapa yang kekal di surga. Yang setuju katakan amin. Anda punya uang, kekayaan, kalau nggak punya Yesus, sorry, uang kita nggak bisa dibawa ke surga. Anda punya segalanya, tetapi waktu mengembuskan nafas yang terakhir, kalau saudara nggak punya Yesus, that is the end. Itu semua selesai, finish, kapus, nggak ada lagi. Tapi ingat, kalau kita punya Tuhan Yesus, mengembuskan nafas yang terakhir di dunia, melek, kita lihat surga bersama dengan Bapa yang kekal selama-lamanya. Jadi sekali lagi, pastikan jangan punya, maaf saudara, jangan punya paradigma yang, waduh Pak, itu orangnya soge, kaya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, hotelnya banyak. Saya mau tanya, dia punya Yesus enggak? Saya ulangi, Pak itu sukses Pak, gajinya banyak, duitnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak. Yang terakhir saya tanya, dia punya Yesus enggak? Dia punya Tuhan enggak? Kalau enggak punya Tuhan, enggak punya Yesus, sorry, dia enggak diselamatkan. Dia enggak punya hidup yang kekal. Dia enggak punya surga. Dia enggak punya jaminan, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang yang percaya, yang utama, yang pertama adalah kita mau selamat di bumi dan juga selamat di surga. Diberkati di bumi dan juga diberkati di surga. Dan saya percaya kalau saudara punya Yesus, di bumi kita diberkati, di surga juga kita diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Kalau nggak punya Yesus, dia boleh kaya mungkin, dia punya segalanya, tapi maaf, begitu mengembuskan nafas yang terakhir, dia nggak bisa ke surga. Saya percaya orang yang sukses itu diberkati di bumi, diberkati di surga, diselamatkan Tuhan di bumi, dan juga selamat masuk surga. Itu namanya sukses. Tapi kalau selamat di bumi kita punya segalanya nggak masuk surga, sorry Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Di dunia paling cuma 80 sampai 100 tahun. Tapi di surga itu hidup kekal selama-lamanya. Maaf, bukan berarti Pak Benny juga setuju. Di dunia ini kalau bisa miskin, kere, susah, nah. Janji Tuhan seperti lagu yang kita nyanyikan. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan itu setia. Tolong kita, cukupi kebutuhan kita, memberikan yang terbaik. Dan janji Tuhan, waktu kita mengembuskan nafas yang terakhir, kita ketemu dengan Dia di surga untuk selama-lamanya. Kita percaya sukses di bumi dan juga sukses di surga. Diberkati di bumi dan juga diberkati di surga. Tepuk tangan dulu siapa yang mau sukses di bumi, sukses di surga. Saya berharap, saya berdoa, jemaat Nations Worship mengerti. Jangan menilai kesuksesan hanya dengan kekayaan dunia, harta dunia. Selalu tanya, dia punya Yesus enggak? Dia cinta Yesus enggak? Dia mengasihi Yesus enggak? Dia menyembah Yesus enggak? Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau kita diberkati di bumi dan juga diberkati di surga. Yang setuju katakan amin. Berikutnya Saudara, coba saya ngajak saudara, apa definisi sukses menurut Tuhan atau paradigma yang baru? Saudara, ini Raja Daud. Tuhan pernah ngomong begini, ini satu-satunya saya dapat di Alkitab. Ini orang ini sukses katanya Tuhan. Kenapa sukses? Dia berkenan di hatiku. Jadi kalau Daud itu dapat sertifikat kuliah, dia langsung dapat sertifikat dari surga. Sertifikatnya begini, Daud berkenan di hadapan Tuhan. Wow, itu keren.
Kita semua sekolah mungkin dapat sertifikat STH atau insinyur atau MBA atau PhD. Ini saudara-saudara, Daud dapat sertifikat di Kisah Rasul pasal 13 dan 22. Sertifikatnya dari Tuhan, ijazahnya dari Tuhan, dikatakan begini, hambaku Daud berkenan di hadapan Tuhan. Saya terjemahkan, ini hamba Tuhan yang luar biasa. Apakah Daud nggak pernah salah? Dia pernah salah, ambil istrinya orang loh saudara, tapi dia cepat bertobat dan Tuhan mengampuni. Nah, kenapa Daud itu sukses? Karena dia melakukan kehendak Tuhan. Kenapa Daud itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan? Karena ini saudara, dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Dia melakukan kehendak Tuhan pada waktunya. Jadi begini saudara, saya terjemahkan. Di tahun 2022, apa kehendak Tuhan buat kita? Apa kehendak Tuhan buat saudara dan saya? Waktu kita setia melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan bawa kita ke Philadelphia, Tuhan mungkin izinkan kita bolak-balik Philadelphia, Indonesia, Tuhan bawa kita di satu pekerjaan, saudara dipindahkan ke kota yang lain dan sebagainya. Pertanyaannya lah, apakah di tempat di mana kita berada, kita melakukan kehendak Tuhan? Apa sih kehendak Tuhan? Saudara di tempat kerjaan saudara jadi berkat. Saudara di tempat saudara berada, saudara memberkati orang lain, membawa damai, membawa sejahtera, melakukan kehendak Tuhan. Dan waktu kita melakukan kehendak Tuhan, tahun demi tahun, Daud melakukan kehendak Tuhan. Waktu demi waktu dia selalu melakukan firman Tuhan dan taat. Dan waktu dia kembali ke surga, firman Tuhan berkata, aku berkenan di hadapan Tuhan. Dia berkenan di hadapan Tuhan. Yeremia pasal 1 ayat 5 dikatakan begini, sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, masih di dalam perut ibu kita, Tuhan sudah punya rencana yang indah buat hidup kita. Itu berarti saudara-saudara, our God is God that not iseng-iseng. Dia bukan sembarangan menciptakan kita, tetapi dia punya kehendak yang sudah ditentukan buat hidup kita. Dan kalau hari ini saya ada di mimbar ini, saya ada di gereja ini, saudara di tahun 2021 akhir saya dikasih karunia punya 2 anak. Itu semua sudah Tuhan rencanakan dalam hidup saya. Oleh sebab itu yang saya harus lakukan, yuk melakukan kehendak Tuhan bersama-sama, sehingga setiap apa yang kita lakukan itu menyenangkan hatinya Tuhan. Saya dipanggil jadi pastor, Anda dipanggil mungkin bekerja di pabrik, di toko, Anda dipanggil mungkin menjadi Uber driver dan sebagainya. Gak ada pekerjaan yang hina, semua berharga di hadapan Tuhan. Katakan amin. Maling itu yang gak berharga. Haleluya. Saudara, yang terpenting waktu kita menjalani hidup kita ini, kita selalu berdoa dan bertanya, apakah yang kita lakukan itu sungguh melakukan kehendak Tuhan? Saya selalu tanya, Tuhan, minggu ini, bulan ini, apa yang harus aku lakukan? Sudahkah aku melakukan kehendak? Saya ulangi ini, Tuhan punya rencana buat saya, Tuhan punya rencana buat saudara, Tuhan punya rencana buat setiap hidup kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukannya di waktu kita, di tahun kita, di bulan kita, di minggu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita? Sudah Pak, tapi gini loh Pak, saya tuh pingin seperti dia Pak. Dia tuh dipanggil kayaknya saudara, rumput tetangga pasti kelihatan lebih hijau. Tapi ingat, itu bukan rumputmu, itu punya tetangga. Katakan amin. Amin. Jangan kita jealous. Jangan kita membandingkan diri kita kepada orang lain. Jadilah seperti Daud, mari kita belajar. Yang penting kita taat, mengerjakan apa yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya pernah suatu saat sharing sama pendeta, saudara, ini hamba Tuhan, teman saya. Saya
Saya kasih tahu namanya Elijah Sutopo yang WL-nya itu Son of Praise. Satu saat saya ngobrol selesai khotbah ini, dia ngomong, Pastor Benny itu dipanggil di sini. Pastor Benny itu sudah dipanggil jadi pastor di sini. Enjoy aja pastor. Pokoknya have fun aja. Saya ngomong, ya apa Surabaya, kan saya sudah pelayanan di Surabaya lama, susah. Nah biasanya maaf saudara, bukan cerita maaf, bukan saya, kita biasa main musik di hadapan 3.500 orang. Nanti kalau KKR di Gosk itu 5.000, 7.000. Nah saya lihat mereka ini keliling konser kemana-mana gitu. Saya, gimana pelayanan? Saya ngomong, enak ya pelayanan. Udahlah Pastor Benny itu dipanggil di sini, enjoy. Saya ngomong, amen, enjoy aja gitu. Karena apa? Kalau kita lihat teman-teman kita mulai nyanyi di YouTube, mulai nyanyi di tempat, waduh kok kayaknya keren. Dan kita berpikir, saya ingin seperti dia, saya ingin jadi artis terkenal, saya ingin, kalau nggak seperti dia nggak sukses. Kalau nggak punya gereja yang besar nggak sukses. Kalau nggak terkenal, nggak punya follower nggak sukses. Kita mulai membandingkan destiny kita, tujuan hidup kita dengan tujuan hidupnya orang lain. Kita mulai membandingkan tujuan hidup kita dengan tujuan hidup orang lain. Dan tujuan hidup orang lain bukan tujuan hidup kita. Kesuksesan orang lain belum tentu kesuksesan kita. Pekerjaan yang bagus untuk orang lain belum tentu untuk kita. Yang terpenting adalah untuk kita apa yang dari Tuhan kita lakukan dengan setia, dengan taat dan menyenangkan hatinya Tuhan. Katakan amin. Saya ngomong aja. Sorry saya ngomong. Nggak semua orang bisa jadi agent kerjaan, saudara. Karena apa? Kalau saya keluar sama beberapa orang yang ngurusi kerjaan, ya ampun, handphonenya nggak pernah mati. Pagi siang, ring. Kapan kowe ngomong be aku, handphonemu mau bunyi terus? Betul, saudara. Sorry, nggak semua orang bisa dipanggil jadi Uber driver atau yang nganterin makanan. Mereka di depan mobil tuh berjam-jam, saudara. Saya mikir kencingnya dendi, gitu, saudara. Kuat loh, betul ya, saudara. Nggak semua orang bisa kerja. Ada yang kerja di pabrik tuh sampai 14 jam. Nggak semua. Kalau kita mulai bandingkan, lebih baik enak jadi Uber driver, lebih baik jadi agent. Saudara agent nggak pernah tidur, pagi siang mengangkut itu handphonenya nggak bunyi. Lebih baik jadi pendeta. Cobaan jadi pendeta di sini, saudara. Ayo ada yang mau jadi pendeta? Pendaftaran diterima. Sejam gajinya $30. Ayo overtime lagi 70 jam sehari. Mau. Nggak ada yang mau, senyum semua. Bahaya kalau kita mulai membandingkan kesuksesan orang lain. Kok kayaknya ini enak, kok kayaknya ini. Ini loh saudara-saudara. Sukses menurut Tuhan seperti Daud. Melakukan kehendaknya Tuhan dalam hidup saudara. Saudara dipanggil jadi apa? Saudara dipercayakan jadi apa? Ayo kita kerjakan dengan setia dan happy. Yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Bahaya kok kalau saya jadi pastor. Lebih baik enak jadi agent, duitnya banyak, nyebrang aja, nggak usah jadi pendeta, jadi pendekar. Atau enak seperti lawyer ya, ngomong. Ayo tanda tangan 3.000, ayo tanda tangan lagi 5.000. Enak ya jadi lawyer, saudara. PR-nya, kerjaannya jadi lawyer, tesnya sulit, saudara. Saya bisa rontok rambut kalau mau jadi lawyer. It's not easy. Tetapi yang saya tahu, kalau kita melakukan kehendak Tuhan untuk hidup kita, Tuhan panggil kita ini jadi apa? Tuhan kasih karunia kita itu jadi apa? Kalau kasih karunia saudara untuk jadi Uber driver, enjoy it, have fun with it. Minta kasih karunia Tuhan saudara nyetir, tidak kecelakaan, dan Tuhan memberkati saudara. Katakan amin. Kalau saudara dipanggil jadi bekerja di satu perusahaan, gak usah compare. Kalau di situ saudara diberkati, saudara nyaman, saudara happy, saudara terus minta kasih karunia Tuhan. Nggak usah dibandingkan dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Berbahayanya adalah kalau kita coba ngelirik rumput tetangga dan kita pikir rumput itu punya kita, padahal itu rumput yang diberikan Tuhan untuk tetangga kita. Ayo, kalau kita punya rumput di depan kita, yang penting saudara kasih air,
Kalau perlu kasih pupuk pasti rumput saudara juga pasti hijau. Amin. Artinya waktu kita sungguh-sungguh minta kasih karunia Tuhan, kita pasti sukses bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya stres pasti kalau saya membandingkan hidup saya dengan Bill Gates. Loh kok saya nggak seperti Bill Gates? Loh kok nggak seperti Mark Zuckerberg yang punya Facebook? Kok nggak seperti pendeta yang besar di Indonesia? Kok nggak seperti hamba Tuhan? Yang lain naik pesawat, jet pribadi. Saya mulai kok mobilnya Pak Benny cuma Honda Odyssey. Kok nggak mobil Mercy yang mentereng? Saya mulai pikirkan, kapan ya sayang aku punya mobil? Kapan dia punya? Saya stres, saudara. Enjoy. Saya kasih tahu, enjoy. Apa yang saudara Tuhan berikan, enjoy. Gaji yang saudara terima, enjoy. Bersyukur. Semua kerjaan, saudara kita semua bisa makan. Karena ini gak ada yang kurus semua, kita overweight ini kan kebanyakan makan. Artinya saudara orang-orang yang diberkati. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ini kadang yang menjadi kesalahan kita. Sukses itu kita bandingkan kesuksesan hidup kita dengan kesuksesannya orang lain. Daud enggak, saudara. Dia cuma, Tuhan mau apa dalam hidupku? Waktu si Sutopo, Elijah Sutopo, amin bro. Cuma, iya Tuhan, saya pulang ke rumah, aku mau setia. Ngerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Dan berhenti untuk menjadi seperti orang yang lain. Kita ini unik, dicintai dan dikasihi Tuhan. Dan Tuhan sudah menebus kita lunas dengan pencurahan darahnya, karena Dia sayang dan cinta kita. Mari bagus, enjoy, bersyukur di mana Tuhan tempatkan saudara, mengucap syukur. Karena waktu kita mengucap syukur ada berkatnya Tuhan yang luar biasa. Amin. Hari ini gak ada yang membandingkan saudara dengan orang lain. Amin. Makanya Pastor Aldo dia khotbah. Saya lihat waktu di rumah sakit, hati-hati loh Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara lihat sosial media, wah rumahnya dia baru. Waduh, sayang rumahnya dia baru. Kita pengen beli rumah ya. Kita buka lagi Instagram, wah mobilnya baru. Sayang, ini teman punya mobil. Buka lagi, dia ada di Florida. Sayang, kita ke Florida. Waduh, saudara. Kalau saudara menjadi seperti itu, dunia kacau beliau, saudara. Karena kita coba hidup pakai sepatunya orang lain. Kita coba hidup membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita tidak hidup dalam kehendaknya Tuhan. Saya cuma enjoy saja apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Aku bersyukur kalau Tuhan panggil aku di kota Philadelphia. Aku mau melakukan yang terbaik, jadi pastor, menggembalakan yang terbaik. Aku bersyukur dikasih 2 anak yang cantik-cantik. Haleluya. Aku bersyukur. Gak usah, anakku kok cuma 2 cewek. Pak, ini perlu cowok lagi. Puji Tuhan, kalau dikasih cowok ya praise the Lord. Tapi kalau dikasih 2 cewek, udah cukup. Itu pun tidurnya kurang. Kok masih pengen ada Pak? 7, kalau belum ada 7. Istri saya mana dewe 7. Kita mulai banding-bandingkan sampai anak aja dibandingkan dengan anaknya orang lain. Saudara, dunia bisa kiamat kalau kita mulai ngukur kesuksesan kita, hidup kita dengan orang lain. Yuk kita belajar seperti Daud. Kita happy dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita melakukan dengan setia. Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Lanjut, terakhir ya. Ternyata firman Tuhan berkata, 1 Petrus 2:9, sukses itu kalau hidup kita jadi berkat. Aku memilih engkau untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Maaf ya, untuk apa kalau kita punya uang banyak, kaya tapi medit? Saya ulangi ya, untuk apa kita dipercayakan banyak uang tapi kita nggak jadi berkat, medit pelit. Orang Jogja ngomong gak enak cekek. Lebih baik kita diberkati dan jadi berkat. Saya nggak bicara keuangan saja, tapi melalui tenaga kita waktu itu HMC, saudara. Saya cari foto
Beberapa tahun yang lalu GBI bikin acara di Lumajang di desa saya. Wow, orang di kampung-kampung diberkati jadi berkat. Indah ya saudara, kalau hidup kita ini jadi berkat. Untuk apa kita punya segalanya? Maaf, beberapa kali saya datang di acara funeral. Orangnya nggak kaya, biasa. Tapi yang datang banyak banget, satu kampung. Karena Pak, dia dermawan Pak. Duitnya dibagi-bagi ke seluruh kampung. Anak yatim piatu semua ada. Saudara, Pastor Daniel Alexander sering ke sini. Saya ngomong apa aja, bahasa. Dia dapat uang besok habis. Temennya, saudaranya, anaknya dibagi-bagi. Mungkin dia nggak punya duit yang banyak, uang yang banyak, tabungan yang banyak. Tapi dia jadi berkat dengan apa yang dia pilih. Yuk, kita belajar sama-sama. Ternyata sukses itu kalau hidup kita memberi impact kepada orang yang lain. Servanthood, hati yang mengasihi, hati yang mengasihi Tuhan menjadi berkat. Siapa mau jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita? Amin. Saya kasih tip aja ya, next week saya. Ternyata ada 4 pilar untuk kita bisa sukses. Milikilah nomor 1, kerendahan hati. Nomor 2, milikilah hati yang bersyukur. Nomor 3, milikilah hati yang suka memberi. Yang keempat, milikilah hati yang suka melayani. Kadang saudara pernah dengar kata-kata begini, skill yang membawa kita naik ke atas, tetapi karakter yang akan maintain kita di atas. Nah gini saudara, antara skill dan karakter itu harus seimbang. Maaf ya, banyak orang, saya ngomong, ada yang pinter masak, begitu pinter masak dia bisa buka restoran, customernya banyak, orang makan, waduh, Mimu kok enak, keren banget, I love you, suka. Tapi karena dia nggak punya karakter yang bagus, buka restorannya terlambat, ya dia up and down, dapat uang dibuat judi, karakternya jelek dan sebagainya. Manage keuangannya amburadul, walaupun dia pintar masak, lama-kelamaan restorannya juga tutup. Karena apa? Skill yang membuat dia bisa buka restoran, skill yang membuat orang-orang suka makanannya, skill yang membuat makanannya menjadi terkenal. Tapi karena dipercayakan berkat dia gak punya karakter yang bagus, apa yang terjadi? Restorannya tutup dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Coba begini, kalau dia humble, walaupun mungkin buka restoran belum ramah, tapi dia memiliki hati yang humble. Nomor 1 itu humble. Oh ya pastor, ini semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati dia. Kalau dia grateful, hati yang bersyukur. Saya bersyukur loh pastor, hari ini yang datang 10, saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah. Saya kok yakin Tuhan memberkati orang yang grateful, bersyukur. Orang ini bisa mengucap syukur, dikasih 10 mengucap syukur. Coba tak kasih 20, mengucap syukur, kasih 30, customer mengucap Tuhan kasih 300, saudara. Karena dia selalu ngomong kamsia dan sisik sama Tuhan. Tapi begitu diberkati, gak tahu saya, makanan saya yang paling keren, saya chef yang paling hebat, mulai sombong. Bapak Ibu saudara, Tuhan ketak, saudara. Kamu lupa semua karena anugerah. Coba nomor 3, kalau dia suka memberi, uangnya tidak dipakai untuk yang lain, memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk orang-orang yang miskin. Waktu Chinese New Year bagi-bagi angpau. Firman Tuhan berkata, orang yang menabur pasti akan menuai. Katakan amin. Coba kalau dia punya hati yang seperti itu, tetap rendah hati, walaupun dia punya restoran, tetap bersyukur, walaupun dikasih mungkin customer yang nggak banyak, Tuhan kasih, dia tetap memberi, nggak lupa berkatnya Tuhan di-share kepada yang lain. Dan terakhir, hati yang melayani. Pak, saya sudah kerja Pak, dari Senin sampai Sabtu. Ya, saya akan tutup restorannya minggu pagi, minggu siang. Saya mau ke gereja, aktif jadi singer dan melayani, atau kerja jadi usher. Tuhan keren ini. Udah sibuk, udah capek, tapi di hari Minggu gak lupa untuk terus melayani. Coba kalau dia punya humble, grateful, generous, dan servant.
saya percaya cepat atau lambat usahanya pasti akan terus naik. Bapak Ibu Saudara, saya nggak fokus yang muluk-muluk. Saya percaya Anda pasti akan menjadi orang-orang yang diberkati. Yang setuju katakan amin. Anda akan menjadi pemilik restoran, orang kerja sebagai diberkati, tapi memiliki 4 hal ini. Rendah hati, bersyukur, terus memberi, dan mau melayani Tuhan dan sesama kita. Yang setuju katakan amin. Ini survei membuktikan. Ini bukan cuma omong kosong, udah disurvei sama Gallup, disurvei semua. 4 hal ini yang menjadikan seorang leader, seorang pemimpin berhasil. Dan saya percaya hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di sini juga, waktu kita rendah hati, mau bersyukur, suka memberi, dan mau melayani Tuhan, Tuhan akan membawa saudara naik. Saudara waktu sudah di atas, tidak akan turun, semakin naik lagi, karena Anda senangkan hatinya Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya simpulkan, sukses bukan diukur dengan kekayaan, bukan dengan keterkenalan, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan segala apa yang kita miliki. Tapi sukses itu kalau kita, Bapak Ibu Saudara, punya Tuhan di dalam hidup kita. Kita sukses ini kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Dan kita sukses itu kalau kita jadi berkat. Gimana Pak caranya supaya kita sukses? Rendah hati, nomor 1. 2, bersyukur. 3, apa? Suka memberi. Dan 4 yang terakhir, melayani Tuhan. Ya kita nyanyi, kau tunjukkan kasih setiamu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya melalui perjamuan kudus Tuhan akan memberkati kita. Thank you Pak Chandra, Keira. Kita nyanyi kunci D. Haleluya, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih
saudara itu orang-orang yang sukses karena hidupmu memberkati orang-orang di sekelilingmu. Dan saudara itu sukses kalau saudara mau taat terus kepada Tuhan. Jangan mengukur kesuksesan dengan paradigma dunia, sebab kita bisa salah dan keliru. Mari hari ini kita koreksi hati kita satu persatu. Tuhan, kami mau sukses menurut standarmu, paradigmamu. Kami nggak mau pakai gaya dunia, cara dunia. Ampuni kami kalau kami membandingkan hidup kami dengan orang yang lain. Kami punya berkat masing-masing. Berkatnya orang bukan berkatnya kami, tapi berkat kami pasti itu yang terbaik bagi kami dan keluarga kami. Siapa yang mau bersyukur buat berkatnya Tuhan? Ini saya ditaruh Tuhan di hati kita. Stop saudara, nggak usah bandingin kita dengan orang lain. Kalau temenmu dapat kerjaan yang bagus, dapat mobil, dapat promosi, mari kita bersyukur. Kita percaya kita pun pasti dapat berkat yang luar biasa. Nggak usah jengkel, nggak usah jealous. Yakin saudara, dia juga punya berkat buat kita. Asalkan kita tetap humble, rendah hati, senengin hatinya Tuhan, cepat atau lambat dia pasti memberi yang terbaik buat hidup kita. Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami mau bersyukur buat segala yang Kau berikan dalam hidup kami. At least kami bisa bekerja, at least kami sehat, gak kena Omikron, at least kami gak di rumah sakit, at least kami bisa makan, minum dengan sepuasnya, gak kekurangan. Kami mau grateful, thank you, berterima kasih buat karyamu. Ampuni kami kalau kami banyak ngeluh, kami selalu kurang. Masih banyak orang yang susah, lebih gak enak dari kami. Kalau kami bisa seperti ini, semua oleh karena kebaikan. Kami angkat tangan, katakan thank you Tuhan, terima kasih buat keluarga kami, kesehatan, gaji, pekerjaan yang Tuhan berikan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Waktu sudah terima berkat, katakan amin. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucumu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan memberkati engkau berlimpah, limpah, limpah, limpah. Berkat daripada Allah Bapa, berkat dengan yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati Tuhan, katakan amin 3 kali. Amin.